Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Makna dari surah Al-Bayyinah kurang lebih sebagai berikut. Orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan melepas agama mereka meskipun telah sampai kepada mereka bayinah, keterangan yang nyata. Keterangan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, membacakan kepada mereka kitab suci. Di dalamnya, di kitab itu terdapat hukum-hukum yang berharga dan benar. Dan mereka, orang-orang ahli kitab, tidak akan bercerai-berai kecuali sesudah sampai kepada mereka keterangan yang nyata, yaitu bayinah. Mereka tidak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam menjalankan agamanya dan perpindian jujur, condong kepada kebenaran. Mereka mendirikan sholat, membayar zakat, dan itulah agama yang benar, agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik nantinya ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam, kekal mereka di sana selama-lamanya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Mereka akan dibalas atau balasan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka adalah
surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di sana selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan itulah ganjaran orang yang takut kepada Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang berada di kediaman masing-masing maupun yang hadir di studio ini. Inilah surah Al-Bayyinah. Nama surah ini adalah surah Al-Bayyinah. Maknanya bukti yang nyata. Kalimah Al-Bayyinah diambil dari surat yang pertama, diambil dari ayat yang pertama dari surat ini. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan termasuk dalam mushaf Quran urutan surah yang ke-98 dan terdiri dari 8 ayat. Adapun bentuk surah ini adalah berbentuk berita. Berita dari Allah tentang orang-orang ahli kitab dan kaum musyrikin Arab di Mekah dan sekitarnya, bagaimana sikap mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Pertama, orang ahli kitab yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah dan sekitarnya, berkata bahwa akan datang nabi dari kalangan bangsa Arab dari Mekah dengan membawa sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat ini termaktub di dalam kitab suci mereka yaitu Taurat. Nabi itulah nabi yang benar, nabi yang mengajarkan salat, nabi yang mengajarkan zakat. Isi yang kedua, mereka yaitu kaum Bani Israel bersama-sama dengan kaum musyrikin Arab berpendirian bahwa apabila datang nabi itu mereka tetap akan pada keyakinannya. Isi yang ketiga, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai bayinah, sebagai bukti yang nyata, mereka menjadi berpecah belah. Sebagian ada yang beriman kepada Nabi dan sebagian ada yang menolaknya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhirnya Allah memberikan penilaian siapa makhluk yang terbaik dan siapa makhluk yang terjelek. Ini wewenang Allah di dalam memberi evaluasi hambanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita coba untuk menggali isi daripada surah Al-Bayyinah ini. Ayat yang pertama menerangkan bahwa orang-orang kafir ahli kitab dan musyrikin itu tidak akan meninggalkan agama mereka meskipun telah datang bayinah, yaitu datang keterangan yang dibawakan di dalam kitab-kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ini menjadi keyakinan mereka yang tadi di depan sudah saya katakan. Tetapi ini perlu diketahui bahwa nanti ketika datang Nabi yaitu Rasulun minallah, seorang Rasul dari Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bayinah itu datang. Nabi sebagai bayinah, Nabi sebagai satu kenyataan yang telah diberikan di dalam kitab suci mereka, diberitahukan oleh Allah pada Musa alaihissalam. Setelah itu datang dan Nabi membawa kitab yaitu Al-Quran. Lalu Nabi membacakannya. Dan di sini disebut suhuf.
Dimaksud suhuf di sini adalah lembaran-lembaran yang Quran masih ditulis pada lembaran-lembaran. Belum dikodifikasikan, dibukukan kayak sekarang waktu itu. Dibacakan. Dan itu merupakan suhufam mutahharah. Suhuf yang suci. Lembaran-lembaran kalamullah yang suci. Dimaksud dengan suci, wahyu yang masih bersih. Bersih dari campur tangan manusia. Ya. Bersih, di mana tidak terdapat di dalamnya kata-kata manusia. Termasuk kata-kata Muhammad sendiri. Itu tidak terdapat di dalam wahyu itu. Bersih dari sikap-sikap nifak. Sikap-sikap orang munafik. Dan bersih dari dolalah, dari kesesatan. Itulah yang dimaksud suhufam mutahharah. Suci, bersih. Ringkasnya, suci bersih dari hal yang batil. Ini. Baik. Lalu selanjutnya dikatakan fiha, di dalamnya itu di dalam suhufam mutahharah. Ini tadi di dalam kitab yang sekarang berupa Quran, kutubun qayyimah, kutubun. Di situ banyak sekali kutubun. Kutubun itu kalau di dalam letternya kitab-kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah peraturan. Kalau kata kutub, kutiba di dalam Quran itu mengandung hukum. Di mana di dalam suhuf yang mutahharah itu terkandung peraturan. Seperti kutiba alaikumusiyam begitu. Diwajibkan atas kamu puasa. Itu menunjukkan satu peraturan. Bahwa dalam suhufam mutahharah itu terhadap peraturan. Yang berisi perintah dan larangan. Dan larangan itu bersifat lurus, tegas dan kokoh. Tidak mudah terubah. Itulah yang terdapat sekarang ini di dalam Al-Quran. Itu yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ dengan sebutan Rasulun minallah, seorang Rasul dari Allah. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Selanjutnya, ayat ini mengatakan dalam ayat yang keempat, wa matafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bahwa mereka, orang-orang yang ahli kitab, yang memiliki kitab ini, yaitu orang Bani Israel ini, itu tidak akan bercerai-berai, tidak akan terjadi berkelompok-kelompok. Tidak akan. Karena mereka berpendirian, kami akan tetap pada keyakinan kami. Tetapi ternyata setelah datang bayinah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan berita wahyu dari Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Sejak itulah mereka mulai saling berpikir sendiri sehingga ada yang beriman kepada Nabi sebagian kecil dan ada pula yang tetap pada keyakinannya yang lain, dan akhirnya mereka pun satu sama lain kadang-kadang pendapatnya berbeda. Begitu pula kaum musyrikin, itu pun begitu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang menolak kerasulan Nabi, bahkan ada pula yang memusuhinya. Jadi bahwa pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jelek. Ini ya, inilah yang saya sudah sering katakan ini. Inilah. Jadi, demikian. Mereka ada yang tetap menolak. Padahal mereka diantaranya mengatakan, kelak kalau datang Nabi itu, saya akan bantu. Begitu. Saya akan membantunya. Tetapi akhirnya, dengan kedatangan bayinah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa suhufam mutahharah, yaitu Al-Quran ini, mereka tidak menerimanya dan sebagian yang menolaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, padahal mereka diperintah oleh Allah, lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati suhufam mutahharah ini, yaitu Al-Quran ini, sama dengan perintah kitab-kitab yang dahulu, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Dan tidak diperintahkan mereka itu supaya hanya beribadah kepada Allah. Satu, beribadah kepada Allah. Yang kedua, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, mukhlis. Lahuddin, dengan tetap berpegang kepada agama, bukan kepada pikiran orang. Yang keempat, hunafa'a. Hunafa'a itu jamak dari hanif, cenderung kepada kebenaran. Bersikap lurus dan jujur. Diperintah oleh Allah untuk demikian. Jangan cenderung kepada yang batil. Jangan cenderung kepada yang tidak jujur, yang dusta, jangan. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, disuruh mendirikan salat. Yang keenam, disuruh membayar zakat, wa yu'tuz zakat. Yang itu terdapat pada agama-agama sebelumnya, sama. Tapi mereka juga tidak mau menerimanya. Nah, inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Jadi disuruh untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Allah itu esa. Jangan disekutukan dengan apapun dan dengan cara apapun. Dan dengan ikhlas, lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas. Baik waktu beribadah kepada Allah maupun dalam melakukan perbuatan apapun yang bersifat duniawi. Ini ikhlas, yaitu yang dituju ridho Allah ini. Dan yang berikutnya, supaya mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan ya asal melakukan sholat, syarat rukunnya, salam, selesai sudah. Tapi kalau mendirikan sholat adalah mendirikan, menegakkan, mengeterapkan, mengaktualisasikan jiwa sholat dalam sikap hidup sehari-hari. Umpamanya, sholat itu diawali membaca takbir Allahu Akbar. Maka orang yang mendirikan sholat, di luar sholat, perbuatannya tidak takabur. Karena yang akbar hanya Allah. Orang sudah sholat kok ditegur tetangga, mau kemana bu? Asar, ada apa? Tanya-tanya. Lah ini pok mene kumat. Ini nggak boleh begitu itu ya, nggak boleh. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mendirikan sholat di luar sholat bisa mengamankan wilayahnya, menyelamatkan lingkungannya. Kalau ngomong yang menyelamatkan lingkungannya. Kalau mau berbuat tangannya menyelamatkan lingkungannya. Kalau mau menggunakan uangnya untuk menyelamatkan dirinya dan lingkungannya. Kalau mau pakai kaki dipakai, jangan macam-macam. Hendaknya dipakai untuk menyelamatkan lingkungannya. Apa begitu selanjutnya? Kalau mata untuk menyelamatkan lingkungan, jangan ngintip mangga tetangga. Inilah pikir-pikir. Baiklah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia, itu namanya yuqimunas, bayar zakat. Ya. Dalam rangka pemerataan, kita sekarang begitu, pemerataan. Haknya si miskin, fakir, yatim. Kalau kita punya harta berlebihan, itu tidak semuanya milik kita. Sekian persen milik mereka. Yang apabila kita tidak memberikan, itu namanya merampas hak mereka. Hak kepentingan umum, masjid, madrasah, rumah sakit. Begitu. Mungkin ada saluran di kampung yang buntet, macet tidak bisa jalan, itu harus ada sedekah, ada derma, ada amal jariah. Begitulah. Ya. Baik. Nah, selanjutnya wadzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang tegak. Tegaknya karena apa? Karena kita mengamalkannya berdasarkan iman itu. Dengan imannya, dengan keikhlasannya, dengan mendirikan sholatnya, dengan zakatnya, dengan akhlaknya yang baik. Inilah. Ya. Demikian. Selanjutnya, kita disuruh yang demikian ini. Dan inilah inti agama di situ. Inti agama dari tadi yang saya sebut. Ya. Baik.
Jadi dididik bahwa dinul qayyimah adalah demikian ini. Dan dengan sholat, dengan zakat, dengan ikhlas, dengan semuanya, itu supaya kita tidak semudah itu untuk menurut kemauan hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan nafsu. Baiklah. Selanjutnya, lalu diterangkan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Bahwa sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari ahli kitab itu, kaum Bani Israel dan musyrikin bangsa Arab, dengan keyakinannya yang semacam itu dan sikapnya kepada Nabi yang demikian itu, Allah memberitahu kalau begitu mereka tempatnya di neraka jahanam dan kekal selama-lama di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itu orang sejelek-jelek makhluk. Mengapa dikatakan sejelek-jelek makhluk? Sebab mereka sudah tahu bahwa yang dibawakan oleh Nabi itu benar dan baik, menimbulkan kemanfaatan bagi kehidupan insani manusiawi ini. Tahu sebelum Nabi datang sebagai bayinah, itu sudah diterangkan di dalam kitab-kitab terdahulu ini. Tetapi kemudian mereka menolaknya. Inilah Allah memberikan evaluasi semacam ini. Ini wewenang Allah kepada hambanya untuk menilai. Lalu selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada syariatnya. Dan kemudian iman itu dilaksanakan, diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Amal yang bagus, amal yang ma'ruf, amal yang membangun, jangan amal yang merusak. Sebab sebagian daripada musyrikin Quraisy, musyrikin sekitar Mekah dan Madinah, ada yang beriman, menjadi sahabat. Mereka yang disebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan dari sebagian orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, ada juga yang beriman. Mereka yang semacam ini, meskipun mereka orang tadinya musyrikin, meskipun ini kebangsaannya lain dari Bani Israel, sedang ini dari Bani Ismail. Nah, kita ini juga dari bangsa Indonesia yang mempunyai tempat dan ciri tersendiri. Kalau mau beriman dan melakukan amal saleh, diterangkan oleh Allah, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika mereka itu, hanya mereka yang bersifat begitu saja, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Orang kalau sudah memiliki inti ajaran agama yang seperti itu, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, lalu pada syariatnya, lalu ia beribadah kepada Allah yang dituju keridhaan Allah, ikhlas, tidak menyekutukan Allah, mendirikan sholat seperti tadi saya terangkan, lalu membayar zakat, di mana kekayaannya tidak dikungkungi untuk milik sendiri, tapi sebagian ini amanat Allah menjadi milik masyarakat lingkungannya. Kalau ini dilakukan, jelas ini faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan dan mengikut sertakan dirinya dalam membangun bangsa dan negara ini. Nah, orang yang semacam ini tujuannya ridho Allah, jangan punya tujuan lain. Tujuannya ridho Allah. Yang semacam inilah disebut khairul bariyah, orang makhluk yang paling baik, sebaik-baik makhluk. Jangan punya pamrih apa-apa, amalkan dengan sebaiknya. Allah tahu akan prestasi kita dan amal kita. Allah yang akan membalasinya. Itulah. Maka pada ayat yang berikutnya Allah menerangkan, jazauhum 'inda rabbihim, balasan mereka, jasa mereka akan diberi jasa, akan diberi balasan mereka itu. 'Inda rabbihim, di sisi, di hadirat Allah, jannatu adn, surga Aden. Surga yang paling enak, paling baik. Kayak apa surga Aden itu? Diterangkan, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Ini namanya majasi ya. Artinya
arti kiasan bahwa sungai itu merupakan lambang kesuburan gitu, lambang kekekalan, di mana di sana tidak akan ada nikmat yang terbatas. Nikmatnya tidak pernah kering.